Pantai Cimaja di selatan Jawa Barat menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang berselancar. Gelombang dan ombak tingginya dimanfaatkan para peselancar untuk memacu adrenalin. Mereka berlomba mengejar ombak hingga matahari terbenam. Akulturasi budaya asing dan kearifan lokal memoles wajah Cimaja menjadi lebih cantik dan membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Warga pun berkeyakinan gelombang Pantai Cimaja dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejak 2017, Pantai Cimaja masuk dalam kawasan Geopark UNESCO Cileter Pelabuhan Ratu. Letaknya di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 110 km dari Jakarta dan 120 km dari Bandung. Posisinya yang juga berbatasan dengan pegunungan Taman Nasional Halimun Salak menjadikan pesisir Pantai Cimaja berhawa sejuk. Sebelah utara Pantai Cimaja berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Berada di Teluk Pelabuhan Ratu, Pantai Cimaja memiliki kontur berbatu. Namun di tempat ini, gelombang tidak ada hentinya, dinikmati oleh para peselancar. Mei hingga Juli adalah waktu favorit para peselancar profesional maupun pemula menyambangi Pantai Cimaja. Mereka berdatangan sejak pagi hari. Kehadiran olahraga selancar atau surfing di Pantai Cimaja tak lepas dari peran warga lokal yang sudah bersahabat lama dengan gelombang tinggi di sini. Salah satunya adalah Sunarya Arifin. Pria kelahiran 1969 ini termasuk dalam generasi pertama penjajal olahraga selancar di Pantai Cimaja. Sunarya ingat betul di tahun 80-an ketika usianya masih belasan tahun, seorang wisatawan dari California, Amerika Serikat memperkenalkannya dengan surfing atau selancar. Karena saya dulu di sini pertama kali tahun 84. Malah ada teman saya dari Australia. Pertama saya ketemu sama orang California, namanya Thomas. Tapi dia sekarang nggak ketemu lagi karena dia mungkin udah meninggal ya. Nah, habis gitu saya kan situ nggak ada orang nih. Cuman saya punya teman dulu 5 surfing tuh. Cuman yang 4 itu gagal semua. Tapi saya karena fokus karena surfing, karena itu olahraga, karena saya dari kecil hobinya olahraga. Jadi saya sampai saat ini saya masih bisa surfing. Awalnya tidak mudah bagi warga Cimaja untuk menerima kehadiran orang asing berselancar di pantai ini. Gelombang dan ombak tinggi Cimaja dianggap berbahaya oleh warga karena sering merenggut nyawa. Karena itu, aktivitas selancar sempat ditentang warga lokal. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adaptasi yang sulit, akhirnya selancar dapat diterima warga dan lahirlah generasi peselancar terbaik di Indonesia. Oh, itu bertentangan dengan masyarakat. Saya juga sampai seolah-olah saya diusir dulu. Terus jalannya itu jalan tanah ini sampai ditutup. Tapi karena saya semangat ingin olahraga, ingin bisa. Kalau saya bilang ini masa orang lain bisa, saya nggak bisa gitu ya. Nama Cimaja berasal dari maja, tumbuhan berbentuk pohon yang tahan hidup di lingkungan keras. Biasanya dibudidayakan di pekarangan tanpa perawatan dan dipanen buahnya. Warga mempercayai Cimaja dahulunya dikenal sebagai arena pertarungan para jawara.
Jika sudah memasuki Cimaja dan sudah bertarung, seorang pendekar dianggap sudah tinggi ilmunya. Posisi Pantai Cimaja yang terletak di cekungan Teluk Palabuhan Ratu selalu menghasilkan ombak yang stabil dan tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Surfing di Cimaja dulu kebetulan kita adalah bagian dari sejarah surfing. Tahun 1982 kita kedatangan tamu dari luar negeri. Waktu itu kita nyebutnya bule atau orang Prancis. Kita bilang orang Prancis, bule dari mana aja, wah ya orang Prancis, gitu, ada orang Prancis datang gitu. Nah, alhamdulillah dari tahun 1982 mereka pulang, mereka mungkin bercerita dengan teman-temannya, akhirnya surfing Cimaja berkembang sampai sekarang. Olahraga selancar yang menjelma menjadi rutinitas masyarakat Cimaja kini sudah bertahan 3 generasi. Dari sekian banyak warga yang mencoba untuk berselancar, kini tersisa beberapa orang saja karena keterbatasan papan selancar dan seleksi alam. Generasi pertama itu kalau nggak salah itu saya, terus Penny, Rosadi, terus Dani, Mumu, itu berlima. Cuman itu yang 4 tuh putus asa karena papanya cuma 1. Di usianya yang mulai senja, Sunarya tetap teguh berjuang menciptakan generasi pemain selancar, mulai dari anak-anak hingga remaja. Sunarya berharap anak didiknya dapat berkompetisi di kejuaraan dunia. Main surfing diajarin sama ayah. Sejak kapan? Usia 6 tahun ada. Karena semangat aja, buat semangat. Pantai Cimaja kini sudah terkenal di dunia karena potensi ombaknya. Namun daya tariknya perlahan sirna akibat kurangnya tata kelola dan fasilitas yang belum memadai. Terutama untuk surfing. Surfing kita kan sudah go internasional, Pak. Jadi sebetulnya kalau kita mengandalkan anggaran dari kabupaten atau provinsi, kayaknya agak kurang. Karena kita butuh bantuan dana dari pusat, Pak. Terutama untuk surfing. Cimaja itu kan punya pantai, muka pantainya cuma 300 meter, Pak. Ya tidak seperti desa-desa yang lain yang kiloan. Kalau Cimaja punya 300 meter itu batas pantai dari batas desa kiri dan desa kanan. Ya, nah hebatnya Cimaja itu dia punya ombak surfing yang tidak pernah berhenti, ada ombak terus, Pak. Saya yang aslinya dari Cimaja, yang ya anak kampung ya, anak pantai. Terus saya pindah ke Bali, tinggal di Bali 13 tahun, mengenal budaya Bali, kemudian budaya Indonesia di luar Bali pun, traveling ke Sumatera, ke Timur lah, kemana-mana, karena dari ombak. Sore itu, hembusan angin laut menyentuh batang pohon kelapa, menggerakkan helai daunnya. Ini sebuah isyarat bahwa ombak di Pantai Cimaja sedang cukup baik untuk dijelajahi. Pada waktu yang tepat, tiupan angin dari Samudra Hindia ke daratan menciptakan ketinggian ombak yang sempurna. Gulungan ombak bisa mencapai 6 meter atau lebih. Inilah salah satu lokasi terbaik untuk berselancar. Saat matahari mulai condong ke barat, para pemburu ombak mulai dari peselancar lokal sampai peselancar mancanegara beramai-ramai mendatangi Pantai Cimaja. Mereka mengapit papan selancar, menerjang ombak, mendayung ke tengah pantai,
5 hingga 10 peselancar berjarak 200 meter dari bibir pantai siap menjemput ombak. Sinar matahari yang masih terasa menyengat tidak menyurutkan semangat mereka mengejar ombak. Bagi peselancar, ombak besar yang ditakuti pengunjung pantai justru hal yang ditunggu-tunggu. Termasuk Dede Suryana, sang pemburu ombak yang tengah meliuk menunggangi ombak di atas papan selancarnya. Dede bermanuver menciptakan gerakan yang harmonis seperti menari di atas ombak. Di dunia peselancar, siapa yang tak kenal Dede Suryana? Laki-laki kelahiran 1988 asal Bojong Asi, Desa Cikaka, Kabupaten Sukabumi ini sudah berselancar sejak 30 tahun silam. Candu ombak Cimaja saat berhasil ditunggangi membuat siapapun terlena, termasuk Dede Suryana. Dede rela meninggalkan bangku sekolah demi mahir berselancar. Naluri menguasai ganasnya ombak selatan berbuah manis. Pertama saya turun waktu itu di sini di Pantai Cimaja ya, tepat di belakang saya. Jadi pas saya pertama nyoba jadi ketagihan. Ketagihan terus saya jadi pingin main terus. Saya mulai tahun 92 pada waktu itu, dan ya pada waktu itu nggak ramai seperti sekarang ya. Kalau dibilang berapa lama saya bisa main surfing, waktu pertama saya nyoba alhamdulillah udah bisa langsung berdiri. Cuman dari teknik dan gerakan belum begitu pintar lah karena pemula ya. Orang melihat surfing itu yang olahraga yang mungkin kurang diminati ya. Satu, panas-panasan, terus bikin kulit hitam gitu ya. Tapi saya senang, kenapa senangnya? Karena satu, saya bisa mengenal alam. Dan ombak yang ada di Indonesia itu bukan hanya ombak di sini aja. Sepanjang pantai Samudra Hindia luar biasa ombaknya sepanjang tahun ada. Nah itu. Terus setiap tempat yang ada ombaknya dia beda karakter. Jadi bikin saya pingin belajar dan belajar terus, pingin saya nyoba, dan sampai sekarang pun saya masih belajar ya. Dede Suryana mengantongi segudang prestasi. Dia adalah juara Indonesian Surf Championship, ASEAN Beach Games, dan ASEAN Surfing Championship. Peselancar yang mengenal selancar sejak usia 6 tahun ini adalah orang Asia pertama yang lolos kualifikasi World Qualifying Series dan sukses mengalahkan Robert Kelly Slater, legenda selancar asal Amerika, juara World Surf League Championship 11 kali. Alhamdulillah ya, dari prestasi saya sendiri selama ini saya bisa keliling dunia, mengikuti seri kejuaraan dunia, bahkan alhamdulillah di beberapa kompetisi. Dan inilah saya dibawa jadi mengenal dunia lain ya. Misalnya dunia lain di sini keluar. Saya yang aslinya dari Cimaja, yang ya anak kampung ya, anak pantai. Terus saya pindah ke Bali, tinggal di Bali 13 tahun, mengenal budaya Bali, kemudian budaya Indonesia di luar Bali pun, traveling ke Sumatera, ke Timur lah, kemana-mana, karena dari ombak. Kemudian ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia, di Asia yang ada ombak, alhamdulillah saya kunjungi gitu. Tetap ombak yang paling bagus di Indonesia. Dede juga mulai mengenalkan selancar kepada anak-anaknya. Hanya bisa mensupport dia untuk terus melanjutkan karirnya di dunia surfing, kemudian juga memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk dia bisa meneruskan hobi ya. Nama besar Dede membawa berkah bagi Cimaja yang dulu hanya dikenal sebagai kampung nelayan dan petani. Banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai negara untuk berwisata dan berselancar di Cimaja. Kalau untuk orang biasa, orang Indonesia melihat pantai ini mungkin biasa aja, tidak menarik. Tetapi
dari ombaknya yang bikin orang luar tahu bahwa ombak Cimaja suatu kebanggaan. Dominik, wisatawan asing dari Jerman, menjadikan Cimaja sebagai rumah keduanya. Ia mengaku betah mengasah kemampuan berselancar di Cimaja. Namun, Dominik menyayangkan perilaku warga yang masih belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan laut. I would call it my second home. I really like it. I've been in many places in the world, but here I feel like I have to stay. So I plan to switch between Europe, Portugal, and here. Olahraga selancar juga diminati perempuan. Surfing saya sebenarnya dari dulu udah jadi hobi ya. Dan kebetulan setelah beberapa tahun terakhir ini jadi profesi saya. Yang terpenting lagi bisa menginspirasi banyak wanita lainnya di Indonesia. Karena saya sebagai atlet selancar yang berkecimpung di dunia profesional surfing ini merasa wanita surfer girl itu masih minoritas, yang mana dunia surfing di Indonesia masih didominasi oleh para lelaki. Saya akan mencoba olahraga selancar, tapi bukan di gulungan ombak tinggi Cimaja, melainkan di Pantai Karangaji. Pantai ini sangat cocok untuk pemula. Saya harus memahami betul posisi gerakan untuk dapat menyeimbangkan papan surfing. Pilihan papan selancar bagi pemula adalah longboard. Sesuai namanya, longboard adalah papan selancar yang berbentuk memanjang dengan ukuran 2 meter atau lebih. Saya harus berenang untuk mencapai lokasi datangnya ombak, serta paddling atau bergerak seperti mendayung di atas papan selancar. Fungsinya untuk menangkap ombak. Selanjutnya, belajar berdiri di atas papan. Posisi kaki harus tepat dan sebisa mungkin posisi tangan seimbang dengan papan surfing. Terakhir, pengaman yang diikatkan ke kaki menjadi bagian yang sangat penting. Jika terhempas ombak, kita dapat meraih kembali papan surfing. Mendayung melawan ombak membutuhkan banyak usaha, terutama dalam mengatur pernafasan. Cukup lelah mendayung longboard ke tengah, namun merasakan terpaan ombak menimbulkan sensasi tersendiri. Ada etika dalam berselancar. Salah satunya adalah berbagi gelombang, tidak mengambil bagian gelombang peselancar lain, kesadaran dalam mengambil posisi, bertanggung jawab akan papan selancar yang dipergunakan, berkomunikasi, hingga saling menolong jika ada peselancar yang mendapatkan masalah. Selancar mengubah wajah Cimaja dari sebuah desa nelayan dan pertanian menjadi destinasi wisata. Ekonomi warga pun ikut menggeliat. Salah satu yang cukup signifikan adalah pertumbuhan bisnis penginapan yang berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Salah satu yang berbisnis di bidang ini adalah Popo Parmiadi.
yang biasa dipanggil Abah oleh warga Cimaja. 5 tahun terakhir, Abah dan keluarganya mengelola sebuah homestay di Kampung Cibiuk. Tamu-tamu yang menginap di homestay milik Abah datang dari berbagai negara di Asia, Eropa, hingga Amerika. Tadinya orang-orang sini tani lah. Tani sudah mengenalnya bule, udah banyak surfing, anak-anaknya itu nggak mau tani gitu. Sekarang gaul-gaul sama bule, punya jadi guide lah, terus yang ada yang dibeliin tanah, beliin mobil, karena itu pergaulan kadang-kadang surfing gitu. Berkembangnya pariwisata di Cimaja tentu saja berdampak positif bagi penghidupan warga. Sektor ini menyerap hampir 90% tenaga kerja lokal. Dunia pariwisata di sini sebetulnya sangat berperan penting ya. Dalam arti kata, kalau perkembangan pariwisata di sini baik, hampir semua lini akan mendapatkan nilai plus atau mendapatkan efek dari pariwisata. Umumnya dibilang ekonomi ya. Ya contohnya misalnya kalau misalnya banyak turis gitu ya. Dari banyak turis itu banyak sekali yang akan dapat kesempatan mendapatkan hasil misalnya ekonomi keuntungan. Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi mencatat, dalam 3 tahun terakhir, sekitar 3.000 wisatawan mancanegara mengunjungi Geopark Cileteh termasuk Cimaja. Hal ini membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi. Meski sempat terkena imbas pandemi, kondisi pariwisata di sini terus merangkak naik dengan pertumbuhan 10 hingga 15%. Dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan fasilitas menjadi modal utama agar ekonomi terus bergerak. Tidak jauh dari Pantai Cimaja, tepatnya di Kampung Marinjung Tengah, Desa Karangpapak, Kecamatan Cikakak, Ilham Sentosa atau Ade Rabik tengah serius mengerjakan fins atau sirip papan selancar. Ade Rabik merupakan pionir pencipta sirip papan selancar di kampung ini. Bagian kecil sirip ikan ini direkatkan pada bagian bawah yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan papan selancar. Yang unik dari sirip ini, gambarnya bermotif batik, menunjukkan ciri khas Indonesia. Di awal mulanya kita kedatangan turis dari Australia, kalau nggak salah nih sekitar tahun 94 atau 93 gitu ke Cimaja. Nah dari Cimaja itu dia ninggalin papan selancar tanpa siripnya. Jadi tinggalin, udah lu kasih buat kalian di sini buat lokal. Nah, kita berpikir gimana ini cara supaya kita punya. Nah, akhirnya bikinlah dari papan, tempelin, bodinya hilang, di lem juga semua udah hilang. Nggak sengaja tuh kita lagi ngadonan resin, tumpah. Adonan resinnya tuh tumpah ke lap yang ada di keramik. Tumpah, mau diambil, biarinlah, tanggung. Masih ngeresin, terus yang lain papan, itu ngebetulin papan selancar. Nah setelah itu kering, dibuka, ternyata pas dibuka, itu lap itu jadi, wah ini motif bagus nih. Dari bangunan berukuran 5 x 6 meter ini, sirip batik buatan Ade Rabik diproduksi secara massal. Ade membuat beragam motif, mulai dari yang tradisional, modern, hingga sesuai pesanan pelanggan. Dalam sebulan, industri rumahan Ade bisa menghasilkan ratusan sirip papan surfing. Kita kalau lagi pas kerja tuh, dapat orderan banyak. Ini tetangga-tetangga di sini pada bisa tuh. Saya ajarin nyemplak, nyemprot, jalan. Mereka kita undang, pekerjakan dengan sistem komisi. Peminat utama tuh Bali. Bali banyak yang bikin. Lombok, Ompio tuh di Lombok tuh. Kalau luarnya Jepang, Australia, Prancis, ada juga kemarin dari Jerman. Ya, kehadiran olahraga selancar di Pantai Cimaja ini meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Namun, pemerintah seharusnya tetap
berperan aktif dalam membantu ekonomi tersebut. Cimaja menjadi salah satu contoh sport tourism atau wisata olahraga yang mampu menggerakkan ekonomi warga setempat. Yang paling penting bagaimana proses dari pemberdayaan wilayah itu bisa berjalan secara baik. Ada gunung, rimba, laut, pesisir, sungai, dan seni budaya. Ini yang terus, karena destinasi saja kan tidak cukup. Destinasi tidak cukup, orang akan jenuh hanya melihat kondisi ruang gitu. Tapi kalau disinkron juga dengan pertunjukan budaya, kekuatan budaya, atau kearifan lokal, sehingga ini bisa selain mereka menyalurkan hobi juga mencari ruang lain dari posisi kehidupan yang selama ini, keseharian kehidupan mereka dengan kehidupan budaya yang ada di wilayah itu. Untuk mengungkapkan rasa syukur atas rezeki yang didapat dari laut, warga Cimaja biasa melakukan ritual larung saji atau menabur berbagai sesajen ke laut selatan. Sesajen diantarkan oleh ratusan nelayan.